Ini adalah jenis tanaman padi yang terserang hama penggerek batang. Penggerek batang menyerang tanaman padi sejak di persemaian hingga tanaman pada stadia atau kondisi matang. Cara masuknya hama penggerek batang ke dalam batang padi berbeda antar spesies. Pada tanaman stadia vegetatif, larva memotong bagian tengah anakan hingga aliran hara ke bagian atas tanaman terganggu yang menyebabkan pucuk layu dan kemudian mati. Gejala serangan pada tanaman stadia vegetatif disebut sendep. Pada stadia generatif, larva penggerek menyerang tanaman yang akan bermalai, sehingga aliran hasil asimilasi tidak sampai ke dalam bulir padi. Gejala serangan pada tanaman stadia generatif disebut beluk. Pada tingkat serangan yang tinggi, jumlah malai berkurang. Penurunan hasil pada stadia ini disebabkan oleh adanya pengurangan malai akibat gejala beluk. Hasil padi sangat bergantung pada potensi hasil dari setiap varietas. Respon varietas terhadap kerusakan tanaman akibat serangan penggerek batang berbeda antar varietas. Hasil varietas padi tipe baru, padi hibrida, dan varietas unggul baru berkolerasi dengan tingkat kerusakan tanaman pada stadia primordia. Sedangkan dengan pada hibrida tidak berkolerasi. Padi hibrida dan atau varietas padi yang beranak banyak lebih toleran terhadap serangan penggerek yang tinggi. Penggerek batang padi kuning. Penggerek batang padi kuning merupakan spesies penggerek yang penyebarannya begitu luas dari daerah bermusim dingin subtropik sampai daerah tropik. Di daerah Jawa, penggerek batang padi kuning merupakan spesies yang dominan. Lama siklus hidupnya dipengaruhi oleh temperatur, sehingga di daerah subtropik siklus hidup penggerek batang padi kuning lebih panjang. Penanaman tanaman padi secara terus-menerus sepanjang tahun menyebabkan penggerek batang padi kuning akan terus berkembang, sehingga dalam 1 tahun terdapat 7-8 generasi. Penggerek batang padi putih. Penggerek batang padi putih menyebar di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Australia. Di Indonesia, hama ini ditemukan di Kalimantan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sumatera, Sumbawa, dan Madura. CAP 2001. Di Jawa, penyebaran penggerek batang padi putih terbatas di dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 2000 meter dari permukaan laut, dengan musim kemarau yang kering, serta curah hujan dalam bulan Oktober sampai November. GERT 1925. Penggerek batang padi jingga. Penyebaran penggerek ini bersifat polifag dan hidup pada tumbuhan keluarga Gramineae seperti padi, tebu, jagung, sorghum, dan padi liar. Aneka rumput seperti Penicillium sp dan Paspalum sp. Ngengat spesies ini penerbang yang kuat, bisa terbang sejauh 32 km untuk ngengat betina dan 50 km untuk ngengat jantan. Penggerek batang padi bergaris.
menyebar dari daerah tropik sampai 40 derajat lintang utara, dan di Indonesia merupakan hama minor. Ngengat bisa hidup sampai 1 minggu dan aktif mulai senja. Pengendalian hama. Pengerek batang padi mengedepankan konsep pengendalian hama terpadu atau PHT. Dalam hal ini, pengendalian difokuskan pada hama sasaran dengan mempertimbangkan kelestarian ekosistem. PHT, pengerek batang padi, memerlukan bioekologi setiap spesies pengerek dan teknologi pengendalian sebagai komponen PHT. Penggunaan insektisida dalam PHT merupakan alternatif terakhir kalau komponen teknologi lainnya tidak efektif. Sedangkan penyemprotan menggunakan insektisida atau pestisida dengan bahan aktif dimethiopyr, imidacloprid, methioprophanat, Salot-Grow Poster-D cukup efektif dalam pengendalian hama ini. Ini adalah padi yang terserang hama pengerek batang. Kita akan coba untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Bagaimana ciri fisiknya padi yang terkena hama ini. Dilihat dari kasat mata, kerusakan terjadi pada bagian dalam malai, dan ini sudah patah oleh larva pengerek batang. Terlihat bahwa padi tidak bisa berisi karena memang bagian dalam malainya sudah rusak. Coba kita bongkar padi yang masih ada daunnya, dan kita akan melihat gimana isi yang ada di dalamnya, apakah masih utuh atau sudah rusak malainya. Nah, sepertinya memang sudah rusak. Lihat, ini sudah membusuk. Kemungkinan ini ada larvanya kalau begini. Set. Nah, lihat kerusakan, dan itu larvanya itu. Ini larva pengerek batang padi. Kemungkinan ini larva dengan jenis larva pengerek padi kuning. Ini toh pelakunya ternyata. Jadi ngengat meletakkannya di dalam malai, kemudian menetas dan jadi larva. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentarnya. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga ke depan akan lebih baik lagi dalam penyampaian pembuatan materi tentang masalah pertanian dan sebagainya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.